Beberapa waktu lalu saya melihat berita di media sosial dan televisi bahwasanya banyak sekali anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah ataupun putus sekolah. Jumlah total anak tidak sekolah atau ATS menembus 3,9 juta jiwa di tahun 2025, terbanyak berada di wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, Rabu 23 Juli 2025. Sementara dari data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikdasmen menyebut jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah dasar atau SD yang mencapai 0,16% atau sekitar 38.540 jiwa. Selain itu, ia menyebut pemerintah akan membuka sekolah terbuka di wilayah tertinggi ATS seperti di Jawa Barat agar anak bisa meraih pendidikan formal. Ada juga beberapa media sosial yang melakukan wawancara kepada beberapa anak yang memilih untuk berhenti ataupun putus sekolah berikut. Diledek begitu siapa sih yang nggak sakit hati? Dibully terus, diledek-ledekin, fisik lah diledek-ledekin gitu, tentang fisik saya beginilah, kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Devitasari dengan NIM A1A22410 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa faktor-faktor kenapa anak-anak itu tuh memilih untuk putus sekolah ataupun berhenti sekolah. Tetapi saya juga akan memberikan beberapa solusi agar anak-anak tersebut tidak memilih untuk putus sekolah. Pendidikan memang hak setiap anak, tetapi banyak anak di Indonesia ini memilih untuk berhenti ataupun putus sekolah sebelum waktunya. Persoalan ini jadi bukan hanya tentang angka statistik, tetapi juga tentang anak-anak yang kehilangan masa depannya. Ya, akses pendidikan yang inklusif, yang dapat menjangkau semua kalangan. Faktor utama anak-anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu pemicu paling utama anak-anak putus sekolah. Banyak anak putus sekolah untuk membantu dengan cara bekerja untuk membantu keluarga mereka. Mengingat penghasilan yang semakin sulit, anak-anak harus memilih antara bekerja untuk makan atau sekolah untuk masa depan. Kondisi ini tidak dapat ditangani dengan pendidikan tradisional saja, tetapi juga dapat menggunakan pendidikan dengan cara pendidikan alternatif. Contohnya seperti sekolah terbuka ataupun pembelajaran secara komunitas. Pendidikan inklusif bukan hanya slogan, tetapi juga memandang rakyat bawah, bukan hanya untuk rakyat paling atas. Pendidikan inklusif itu memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang. Konsep yang kedua yaitu lingkungan belajar yang aman dan memanusiakan. Profesor Wuryadi, ahli psikologi, menjelaskan bahwa anak putus sekolah bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang kondisi fisik mereka atau emosional mereka yang terganggu. Ia juga mengungkapkan bullying serta kekerasan fisik ataupun verbal dari seorang pendidik ataupun teman sebayanya itu dapat mengganggu atau membuat siswa menjadi trauma dan takut untuk melakukan pergi pembelajaran ke sekolah. Penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa
Harusnya sekolah itu menjadi ruang teraman bagi kita, bagi anak, bahwa mereka itu harusnya tuh didengar, diterima, didukung, dan dihargai, supaya mereka itu merasa percaya diri. Selama masih ada kekerasan atau bullying di sekolah, itu akan terus terjadi anak untuk memilih putus sekolah. Pembelajaran memanusiakan manusia adalah salah satu cara untuk mengembalikan rasa percaya diri seorang anak untuk mereka kembali bermimpi. Konsep yang ketiga, yaitu dukungan keluarga dan komunitas. Ini salah satu konsep yang paling penting, karena keluarga menjadi tempat salah satu kita untuk menceritakan semua hal yang kita lalui. Selain itu, ada juga faktor sosial, yaitu pernikahan dini dan pekerjaan usia dini yang dapat memicu anak untuk berhenti sekolah. Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional dari keluarga, dia itu akan berpikiran bahwa pendidikan itu tuh tidak penting untuk masa depan mereka. Jadi pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab dari keluarga, karena untuk melahirkan rasa percaya diri dan motivasi mereka. Setelah itu, komunitas juga menjadi ruang utama mereka untuk membentuk rasa masa depan, dan komunitas juga itu untuk membentuk arah masa depan anak. Pencegahan pertama yang dapat dilakukan dalam tujuan pendidikan yaitu ada how to make a living, yaitu bagaimana kita mencari penghidupan. Pendidikan seharusnya memberikan keterampilan untuk anak itu tuh supaya bisa bekerja di masa depan dan bisa mandiri, serta agar tidak terjadi bullying dan juga faktor lainnya. Solusinya dengan cara memperkuat bimbingan konseling dan memberikan pelatihan minat dan bakat, serta anak-anak yang telah sempat keluar dari sekolah itu bisa diberikan pendidikan alternatif. Yang kedua ada how to lead a meaningful life, yaitu bagaimana kita menemukan makna dalam kehidupan kita. Pendidikan itu dapat memberikan anak untuk menjadi percaya diri, menemukan jati diri mereka dengan cara dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan juga guru. Solusinya yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, dan juga mengadakan program anti-bullying serta adanya konseling untuk anak yang merasa tertekan. Pendekatan ini dapat membantu anak supaya mereka merasa dihargai, serta juga untuk mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri mereka. Yang ketiga ada how to enable life, bagaimana mereka memuliakan hidup mereka. Tujuan pendidikan ini untuk memberikan anak supaya merasa kemanusiaan, rasa empati, supaya mereka tidak membuli temannya sendiri, dan juga membuat anak itu merasa didengar. Solusinya adalah memperkuat pendidikan karakter, supaya mereka mampu bekerja sama dan juga melakukan pendekatan dengan pelaku bullying tanpa menghakimi mereka. Dengan demikian, jadi sekolah itu dapat memuliakan semua anak. Jadi, 3 konsep tersebut, akses pendidikan yang inklusif dan juga dukungan orang tua dan komunitas, serta lingkungan belajar yang aman, itu dapat menekan angka naiknya
anak putus sekolah yang ada di Indonesia ini. Permasalahan anak putus sekolah ini bukan hanya dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi juga dapat dibantu oleh kolaborasi antara pemerintahan, orang tua, guru, dan juga teman, serta masyarakat. Selama masih ada banyak anak yang memilih untuk putus sekolah karena faktor ekonomi, rasa takut, dan minimnya dukungan, maka pekerjaan kita belum selesai. Karena kita harus membuat anak itu supaya tidak putus sekolah lagi dengan cara-cara yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi. Pendidikan adalah cahaya bagi masa depan setiap anak. Jadi tugas kita adalah untuk memastikan cahaya itu tidak padam dan sebelum mereka menapaki masa depan mereka sendiri. Sekian hasil dari laporan berita dari saya. See you.